Ada orang-orang yang tidak merasa diampuni atau mengalami pengampunan. Mengapa demikian? Orang yang tidak mengalami pengampunan sebenarnya bukan tidak ada yang mengampuninya. Toh Tuhan Maha Pengampun. Tetapi justru orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak merasa perlu untuk diampuni. Mengapa tidak merasa perlu diampuni? Karena dia tidak sadar dirinya bersalah. Sehingga karena tidak sadar dirinya bersalah, dia merasa tidak perlu pengampunan, tidak perlu dimaafkan karena dia toh tidak merasa salah. Inilah problem besar dari setiap orang percaya yang tidak mengalami pengampunan dari Tuhan, yang akhirnya juga dia tidak akan mampu, bahkan tidak mau mengampuni orang lain. Baginya, ampun mengampuni, maaf memaafkan adalah sebuah tindakan lemah. Toh, setiap orang itu punya egonya masing-masing. Dan kesalahan sesungguhnya tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi disadari di dalam diri. Inilah problem arogansi dari orang-orang yang selalu merasa diri benar, tidak mau disalahkan dan tidak mau juga kesalahannya diketahui orang. Dipendam rapat-rapat, bahkan dianggap tidak ada, disangkali. Padahal ini merupakan sebuah kebohongan, karena tak satu pun dari kita yang tak luput dari perbuatan salah. Kita bisa saja berbuat salah walaupun maksud kita tidak salah. Karena itu betapa pentingnya dan betapa kuatnya pengampunan kita butuhkan. Tanpa itu, kita tidak akan bisa berbuat kasih lebih banyak. Karena makin diampuni, kita akan makin ingin berbuat kasih. Dan makin diampuni, kita akan sebenarnya makin ingin melayani. Karena sudah mengalami betapa besarnya kasih itu, maka dia mau berbagi kasih kepada orang lain. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari cuplikan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan rambutnya dan dengan minyak wangi yang begitu mahal. Lukas 7 ayat 47, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat ini ada di dalam sebuah kisah di mana Yesus sedang datang ke rumah seorang Farisi. Ia sedang makan di sana. Dan di sana ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Dengan kata lain bahwa orang-orang memandangnya sebagai pendosa besar. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, dia bawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Lalu ia menangis, ia pergi berdiri ke belakang Yesus dekat kakinya. Yesus waktu itu sedang duduk seperti lesehan kira-kira. Lalu perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekaknya dengan rambutnya, mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Dan ketika itu juga orang Farisi yang mengundang Yesus terkejut dan berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, pasti dia tahu siapa perempuan itu. Dia pasti tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Lalu Yesus menggambarkan perumpamaan dengan memanggil Simon muridnya. Dia bilang, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup bayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapa yang terlebih-lebih mengasihi orang yang membebaskan hutang itu? Lalu Simon menjawab, dia yang paling banyak hutangnya pasti akan lebih senang, lebih bahagia, dan pasti akan lebih mengasihi. Lalu Yesus mengatakan, benar pendapatmu. Dan dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan aku air untuk basuh kaki, tapi dia membasahi kakiku dengan air matanya. Dia menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, Simon, tetapi sejak aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak minyaki kepalaku dengan minyak, tapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak wangi.
Lalu Yesus berkata kepada orang-orang pada waktu itu, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Inilah konsekuensi logis dari orang yang menyadari dirinya berdosa. Bukankah dalam kisah tadi digambarkan bagaimana perempuan itu yang dikenal banyak orang sebagai orang berdosa, lalu kemudian dia datang dengan menangis yang ditafsirkan sebagai sebuah tangisan pertobatan, merasa dirinya pendosa besar dan menyadari akan kesalahannya, sehingga dia lalu kemudian melakukan sebuah tindakan yang memang mengejutkan banyak orang dengan membersihkan kaki Yesus, bahkan dengan rambutnya, dengan minyak wangi yang tidak murah juga harganya. Dan di sini justru Yesus ingin menggarisbawahi tentang satu hal yang penting mengenai gambaran orang berdosa. Bahwa sebenarnya semua kita berdosa. Tapi yang sadar dirinya berdosa itu tidak banyak. Semua kita punya kesalahan dan tidak luput dari kesalahan. Bisa saja berbuat salah lewat kata-kata, pikiran, atau perbuatan. Tetapi orang yang bersalah tapi sadari dirinya salah, ini adalah orang yang bertobat. Dan kalau dia bertobat, dia butuh pengampunan. Karenanya dalam kisah ini digambarkan perempuan itu sungguh butuh pengampunan. Sehingga Yesus menggambarkan dan memberikan pelajaran, siapa yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Tapi yang banyak diampuni karena dia sadar dirinya berdosa atau bersalah, maka ia akan banyak berbuat kasih, bahkan melayani secara total dengan kerelaan yang dalam. Apa yang dipelajari dari kisah ini? Mau mengajarkan kepada kita lagi tentang khasiat dan dahsyatnya sebuah pengampunan, sebuah maaf-maafan. Maaf yang dari Tuhan itu betapa mujarab untuk membuat kita selalu menaruh harap kepada Tuhan. Maaf yang dari Tuhan itu justru memampukan kepada kita untuk menyadari betapa rapuhnya, kotornya kita, berdosanya dan bersalahnya kita. Dan itu yang menyebabkan kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunan itu. Dan kata lain, Tuhan sudah punya segudang pengampunan, bahkan bergudang-gudang pengampunan. Tapi seringkali kita yang lupa mohon ampun dan minta ampun kepada Tuhan. Karena kita pikir kita bisa tangani pergumulan kita sendiri, kesalahan kita sendiri, kita bisa tebus sendiri, segala dosa kita sendiri, kita bisa bereskan sendiri, dan kita mau jadi juru selamat untuk diri kita sendiri. Akhirnya, kita terjebak kepada sebuah kebohongan yang makin menipu diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita larut dalam sebuah tindakan arogansi, merasa tidak perlu berbuat kasih karena tidak pernah mengalami dikasihi, diampuni, dianugerahi oleh Tuhan. Karenanya mari kita kembali lagi merenung diri, merefleksikan diri kita, seberapa dalamkah kita butuh pengampunan Tuhan. Itu berkaitan dengan seberapa dalamnya kita menyadari kesalahan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Makin kita sadar diri, makin kita butuh pengampunan. Dan makin kita mengalami pengampunan itu, makin kita akan rela memberi diri untuk mengasihi dan melayani. Mari bangun kesadaran bahwa diri bersalah dan bisa salah dan sudah berbuat salah. Dan mohonkan pengampunan dari Tuhan. Kekuatan, mujarabnya, maaf dan pengampunan dari Tuhan, itu yang kita butuhkan setiap saat. Supaya kita bisa lega menjalani hari, supaya kita bisa mempraktikkan kasih itu dengan lebih lagi, dengan tulus hati kepada sesama kita. Makin diampuni, makin melayani. Makin dikasihi, makin mau berbuat kasih. Makin mengalami Tuhan menemani, makin kita juga mau menemani orang lain. Ayo alirkanlah kasih Tuhan itu lewat kerelaan, kesadaran diri, dan pertobatan yang dekat kepada Tuhan agar pengampunan kita alami setiap saat. Tuhan mengasihi kita sekalian, selamat mengalami mujarabnya dan berkhasiatnya maaf yang dari Tuhan. Amin.